Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, rekan-rekan guru honorer, dalam kesempatan yang baik ini, kembali kami akan mengabarkan informasi terkait dengan pelaksanaan P3K tahun ini di tahun 2022. Akan kami sampaikan informasi bersumber dari Ditjen GTK Kemendikbudristek RI, di mana Ditjen GTK dalam hal ini sebagai panitia seleksi nasional itu memanggil banyak sekali daerah terkait dengan pelaksanaan P3K ini. Kemudian hal apa yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut, mengenai apa? Nah, namun sebelum kita masuk di pembahasan, silakan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, silakan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi teman-teman sekalian, di video sebelumnya juga sudah kami sampaikan terkait dengan apa yang kemudian harus dilakukan untuk setiap guru honorer yang sudah menyelesaikan pendaftaran seleksi P3K guru di tahun 2022 yang sudah menyelesaikan pendaftaran, di mana kita masih menunggu tentang hasil pengumuman hasil seleksi administrasi di tanggal 16-17. Kemudian nanti di tanggal 27, kemudian 27 sampai dengan 28 November, nanti diakhiri dengan 3 sampai dengan 13 Desember. Itu artinya untuk P2 dan P3 mengadakan atau melalui yang namanya penilaian kesesuaian oleh pengawas, dinas pendidikan, kemudian guru senior ya kan, dan kemudian pengolahan nilainya selesai di 13 Desember. Kemudian nanti hasil seleksinya akan serentak diumumkan baik untuk P1, P2, P3 ataupun pelamar umum di tanggal 20 sampai 21 Februari 23. Ini adalah pengumuman kelulusan pasca sanggah atau hasil finalnya. Nah, terkait dengan step berikutnya setelah kita menyelesaikan pendaftaran P3K di tahun 2022 di tanggal 13 November ini, kami telah mendapatkan informasi terkait dengan surat dari Dirjen GTK atau Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, di mana dalam surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten, atau Kota, kemudian Kepala BK Badan Kepegawaian Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota, di mana dalam lampiran ini kita lihat ada daerah rinci ya dari Provinsi Banten, Bengkulu, Jambi. Ini kalau kita lihat untuk hari pertama atau sesi pertama itu akan dihadiri oleh 186, kemudian di tahap 2 itu akan dihadiri oleh Pemda atau pemerintah daerah bersama dengan BKD atau Badan Kepegawaian Daerah baik provinsi, kabupaten, atau kota sebanyak 187. Jadi banyak daerah yang diundang dalam pelaksanaan rapat atau koordinasi tersebut. Nah, ketika kita cermati teman-teman sekalian, kita lihat tertanggal 7 November ya, tanggal 7 November tahun 2022, di mana dalam hal ini disebutkan bahwa dalam persiapan seleksi P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 22, Dirjen GTK akan melaksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan seleksi teknis penilaian kesesuaian untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami harapkan kehadiran saudara pada hari, tanggal, waktu, dan tempat kegiatan sebagaimana daftar terlampir. Ini dijelaskan secara rinci, peserta mohon hadir sesuai undangan dan dapat memenuhi banyak persyaratan ya atau ketentuan, dari mulai membawa laptop, mengisi biodata, menyerahkan biodata SPPD, membawa surat tugas, fotokopi NPWP, dan mematuhi protokol kesehatan. Tentunya ini adalah yang diundang dalam hal ini tadi ya, bupati atau kepala daerah, wali kota, dan gubernur. Kemudian maksud kami adalah dinas ya, dinas baik itu di kabupaten atau kota. Kemudian di sini ada kepala atau badan kepegawaian daerah,
provinsi, kabupaten ataupun kota. Nah, di sini kita bisa lihat rapat ini akan dimulai di tanggal 18 November. 18 November ya, di mana ini adalah waktu untuk pembukaannya sampai tanggal 20 November. Itu untuk tahap yang pertama berada di Grand Shahid Jaya, ini di Jakarta Pusat. Nah, sampai 20 November. Kita bisa cross-check di portal Guru P3K. Di sini pelaksanaannya adalah di tanggal, kita lihat ke atas. Nah, di sini dimulai tanggal 27 sampai 28, mulai 27 penilaian kesesuaian, dan di sini berakhir untuk tahap 1 di tanggal 20. Berarti memang sesuai dengan on track ya. Artinya rapat ini, koordinasi ini dilakukan sebelum pelaksanaan penilaian tersebut. Nah, kemudian untuk tahap yang kedua itu dimulai tanggal 21 sampai 23 November tahun 2022. Ini di tahap yang kedua. Nah, jadi dalam pertemuan ini tentunya akan dibahas mengenai bagaimana untuk penilaian kesesuaian antara teman-teman P2 untuk ya teman-teman P2, kemudian untuk teman-teman P3, di mana untuk P1 maka sudah selesai penempatan, kemudian untuk P4 maka nanti atau pelamar umum itu menunggu dari sisa formasi, di mana nanti pengumuman dari penempatan atau pemilihan formasi bagi pelamar umum itu baru dibuka di tanggal ini ya. Nah, tanggal 14 sampai 18 Desember itu baru pengumuman dan pemilihan formasi untuk P4 atau pelamar umum. Nah, ini untuk rincian daerahnya banyak sekali, dari Provinsi Banten, kemudian ada Bengkulu, kemudian ada Jambi, detail ya dengan kabupaten yang ada di sana, kabupaten atau kota, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Riau, DKI Jakarta. Yang diundang adalah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat. Ini ada beberapa kabupaten, kemudian Jawa Tengah, ada banyak kabupaten, kemudian Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Bali, DI, Yogyakarta, Jawa Timur, kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Itu adalah yang ada di tahap yang pertama. Kemudian untuk tahap yang kedua ada Provinsi Maluku, kemudian Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dilanjutkan dengan Sulawesi Utara, Gorontalo, Aceh, kemudian Kepulauan Riau, Sumatera Utara, ya kan? Sumatera Utara dan Sumatera Barat serta Sumatera Selatan. Nah, ini detailnya untuk kabupaten-kabupaten yang diundang dalam rapat koordinasi terkait dengan penilaian dari P2 dan P3. Nah, artinya teman-teman untuk jadwal yang sudah ada memang tidak berubah karena kita lihat untuk pelaksanaan ini rapat koordinasi itu masih on track, masih sesuai dengan schedule. Berarti teman-teman harus berpegang dalam pelaksanaan P3K ini di jadwal yang sudah dilaksanakan atau dicanangkan oleh Panselnas, dalam hal ini adalah BKN. Tidak akan ada pengunduran, jadi teman-teman bersiap untuk P2 P3 itu mulai tanggal 27-28. Teman-teman silahkan bersiap untuk memulai penilaian kesesuaian. Kemudian untuk pelamar umum nanti masih cukup panjang, masih di bulan depan tanggal 14 sampai 18 Desember teman-teman baru pengumuman dan memilih formasi. Nanti seleksinya itu akan dilaksanakan di tanggal 16 sampai dengan 21 Januari 2023. Sekian informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Kami akan terus kabarkan informasi terkait dengan pelaksanaan P3K ini, semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.